Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Safiratul Laili dari kelas BKI 2A. Ini sedikit mereview buku PKN Pendidikan Kewarganegaraan oleh Dr. Ujang Carda. Masuk bab yang pertama, yaitu orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, perubahan pendidikan ke masa depan. Yang pertama, yaitu mempersiapkan pribadi sebagai warga negara yang baik dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Yang kedua, menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan suatu negara. Selanjutnya, ada dua faktor penyebab melemahnya komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai dasar yang mengakibatkan filosofi bangsa Indonesia menjadi rapuh. Yang pertama yaitu ada faktor eksternal, berupa pengaruh globalisasi yang disemangati liberalisme, mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Pengertian dan tujuan PKN. Pengertian PKN sendiri yaitu mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Juga tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang merupakan negara Indonesia. Selanjutnya, ada fungsi pendidikan kewarganegaraan. Dalam perguruan tinggi, PKN berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam menetapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, terus kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman, dan partisipasinya membangun bangsa berdasarkan Pancasila. Landasan pendidikan kewarganegaraan, yaitu landasan ilmiah. Dari yang ini ada poin yang pertama, yaitu dasar pemikiran PKN. Setiap warga negara Indonesia dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi setiap bangsa dan negaranya. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu objek pembahasan PKN. Objek pembahasan PKN itu setiap ilmu harus jelas, baik material maupun objek formalnya. Sekarang kita lanjut bab yang kedua, yaitu memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Dalam bab ini ada proses berbangsa dan bernegara, dan terdapat asal-usul bangsa Indonesia. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah semenjak tahun 2000 sebelum Masehi sampai dengan tahun 500 sebelum Masehi. Dan ada asal-usul istilah Indonesia. Istilah Indonesia berasal dari kata Indus, yaitu dari bahasa Latin yang berarti Hindia. Sedangkan kata Nesos berasal dari Yunani yang berarti pulau. Nesio sendiri juga berarti pulau. Berarti kata Indonesia adalah pulau-pulau Hindia. Selain itu juga istilah Indonesia dikenal juga dengan istilah Nusantara yang berasal dari kata Jawa kuno, yaitu masa yang berarti pulau dan berarti hubungan. Sehingga kata Nusantara berarti rangkaian pulau-pulau. Istilah Indonesia untuk pertama kalinya ditemukan oleh James Richardson Logan pada tahun 1850 dalam ilmu buminya. Poin selanjutnya adalah identitas nasional. Identitas nasional berasal dari identitas dan nasional. Identitas atau identity secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atas suatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional
merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikuti oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan. Selanjutnya ada tujuan identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut nasional. Dan ada unsur-unsur identitas. Unsur-unsur identitas meliputi pola perilaku, lambang-lambang, alat-alat perlengkapan, dan tujuan yang ingin dicapai, serta keberagaman macam identitas nasional bangsa Indonesia harus disikapi dengan bijaksana. Selanjutnya, faktor-faktor pembentukan identitas nasional menurut Ramlan Subakti, yaitu ada primordial, terus sakral, tokoh, dan kesediaan bersatu dalam perbedaan, sejarah, terus perkembangan ekonomi dan kelembagaan. Selanjutnya ada identitas nasional sebagai karakteristik bangsa. Identitas nasional merupakan ciri khas suatu bangsa dan yang dirasakan sebagai kepemilikan bersama. Terdapat beberapa bentuk identitas nasional. Yang pertama yaitu ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Terus yang kedua yaitu Sang Merah Putih sebagai bendera negara Indonesia. Dan yang ketiga, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Yang keempat, burung Garuda yang merupakan burung khas Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia. Kita lanjut tentang bab 3 yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Sedangkan logos yang berarti ilmu. Jadi secara umum pengertian ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, terus ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematik, yang menyangkut bidang politik, sosial budaya, dan keagamaan. Selanjutnya ada perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Yang pertama yaitu ada ideologi Pancasila. Ideologi ini berupa kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa, memuat perspektif atau harapan masa depan bangsa, dan memberi arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan masyarakatnya. Selanjutnya yang kedua ada ideologi liberalisme. Liberalisme dari konteks masyarakat Eropa itu dinamakan sistem sosial ekonomi yang dikuasai oleh kaum aristokratis feodal yang menindas hak-hak individu. Masyarakat terbaik menurut paham liberal yang kemungkinan individu mengeluarkan kemampuan individu sepenuhnya. Hal ini mengharuskan para individu untuk lebih bertanggung jawab lagi atas tindakan yang dilakukannya. Yang ketiga ada ideologi konservatif. Ideologi ini sebaliknya dari ideologi liberalisme yang tadi, yaitu lebih mencangkup pada paham masyarakat dan kelompok masyarakat yang lainnya, bukan sekedar penjumlahan unsur-unsurnya saja, tetapi kelompok masyarakat yang paling banyak menciptakan kebahagiaannya itu sendiri. Yang keempat yaitu ideologi sosialisme komunisme. Paham sosialis lebih didasarkan kepada pandangan kemanusiaan dan menganut kesempurnaan untuk manusia, lalu berkeyakinan perubahan
dapat dilakukan dengan cara damai dan demokratis, lalu lebih luas dalam hal perjuangan perbaikan nasib secara bertahap dan dalam hal kesediaan peran serta dalam mempertahankan yang belum seluruhnya menganut sistem sosialis. Sekarang saya akan sedikit membahas tentang bab 4, yaitu memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Memahami negara. Poin yang pertama yaitu ada pengertian negara dan unsur-unsur negara. Negara adalah suatu lembaga atau institution, suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Selanjutnya ada hakikat, tujuan, dan fungsi negara. Hakikat negara ialah suatu organisasi baik dalam arti statis maupun dinamis untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan pelaksanaan kekuasaan oleh badan-badan negara. Lalu ada tujuan negara. Menurut J. Barnes bahwa tujuan negara ialah pemeliharaan, yaitu pemeliharaan ketertiban, keamanan, serta penyelenggaraan kesejahteraan umum dalam arti seluas-luasnya. Poin selanjutnya ada memahami konstitusi. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya. Selanjutnya ada Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Poin yang pertama ada kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua struktur ketatanegaraan Indonesia. Dan selanjutnya memahami warga negara Indonesia. Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Suatu negara dikatakan sebagai subjek hukum internasional harus memiliki warga negara sebagai salah satu syarat utamanya. Di samping juga harus ada wilayah tertentu dan pemerintahan yang berdaulat. Lalu lanjut lagi ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak warga negara salah satunya yang pertama yaitu ada tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terus yang kedua, kewajiban warga negara salah satunya yang pertama ada setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekarang saya akan membahas tentang bab 5, yaitu memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Memahami negara hukum, pengertian dan cara negara hukum. Istilah negara hukum juga disebut dengan rule of law. Istilah ini merupakan yang muncul pada abad ke-19. Tetapi sesungguhnya konsep negara hukum ini sudah tercetus sejak abad ke-17. Latar belakang sejarah ini sangat dipengaruhi oleh paham hibernasi dan individualisme yang kebanyakan dianut oleh negara barat. Dan selanjutnya ada makna Indonesia sebagai negara hukum. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung penegasan ketentuan konstitusi ini sangat bermakna bahwa segala aspek kehidupan
dalam bermasyarakat kenegaraan dan pemerintah harus senantiasa berdasarkan atas hukum dan memahami hak asasi manusia. Yang pertama itu ada sejarah perkembangan hak asasi manusia. Pada tahun 1945, negara Indonesia bahwa modal negara yang dianutnya adalah negara hukum. Dan yang terakhir ada memahami demokrasi Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia semula lahir dari pemikiran yang mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dalam kehidupan bernegara pada abad ke-6 sampai ke-3 sebelum Masehi. Yang kedua, ada pengertian demokrasi Pancasila. Filsuf klasik mengklarifikasikan bahwa bentuk-bentuk negara itu menjadi 3. Yang pertama ada bentuk monarki, lalu kristokrasi, dan yang terakhir ada demokrasi. Dan juga ada prinsip demokrasi Pancasila dan korelasi demokrasi dengan negara hukum. Kita lanjut ke bab 6, yaitu memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara sendiri yaitu penjabaran dari nilai aspek kehidupan di dalamnya yang merupakan suatu kesatuan dalam bidang ideologi, terus politik, ekonomi, sosial budaya, dan yang terakhir yaitu ada pertahanan keamanan negara. Lanjut di hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada hakikat wawasan Nusantara, yaitu keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Terus ada juga asas-asas wawasan Nusantara yang terdiri dari kepentingan bersama, keadilan, kejujuran, solidaritas, dan kerjasama. Ada kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukannya itu adalah landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Terus lanjut ke fungsi wawasan Nusantara. Berfungsi sebagai pedoman, memotivasi, serta menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan. Dan yang terakhir yaitu ada tujuan wawasan Nusantara untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam masyarakat Indonesia di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada wilayah sebagai ruang hidup yang terdiri atas asas kepulauan Indonesia dan konsepsi tentang wilayah Indonesia. Dan yang kedua itu ada geopolitik dan geostrategis. Geopolitik sendiri yaitu pengembangan daripada geografi politik seperti pendistribusian kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawab. Lalu geostrategis yaitu strategi atau upaya dalam memanfaatkan konsep dari geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana, dan mencapai tujuan nasionalnya. Dan yang terakhir ada implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat. Dalam ini pancaran falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Lalu yang kedua ada wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional, yaitu ada yang pertama ada perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Terus ada perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Dan yang terakhir ada hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Jadi dua konsep dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya. Review buku PKN dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.